Sobat Ngopi, apa kabar? Sekarang ini kita mau ngopi bareng Yobel. Ya. Kita percaya Tuhan juga ada di sini. Sekarang ini kita mau bongkar abis ya, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai anak-anak muda, dan ini seorang anak muda yang luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, kamu sehat kan? Sehat dong, Kak. Kami juga sehat. Jadi kita bolehlah ya. Kita buka masker dulu supaya sekarang ini kita bebas ya, tidak ada yang tersembunyi di antara kita. Oke, boleh kembali lagi waktu yang dulu ya, podcast yang dulu. Kamu pernah memperkenalkan Yobel ini adalah anak seorang yang memang luar biasa, seorang bapak yang luar biasa. Nah, sekarang dia hadir lagi dengan kesaksian yang lebih luar biasa lagi ya. Boleh kenalkan lagi siapa kamu, nama lengkap kamu, status kamu, sudah menikah, sudah punya cewek, apa sudah punya cowok? Enggak lah ya, masih normal kan ya? Amin. Amin. Yaudah, ayo. Ya, nama saya Yobel Andres Farulian Pardede. Saya sekarang mahasiswa di salah satu universitas negeri di Jakarta. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Oke. Ya, anak pertama dari 4 bersaudara, dan saudaranya masih kecil-kecil, dan dia adalah barometer di keluarga ya. Kalau teman-teman nanti akan cari tahu lebih banyak mengenai Yobel, kalian bisa buka Instagramnya, kalian bisa buka siapa Yobel ini sebenarnya ya. Dia anak yang cinta Tuhan, dia orang yang memang aktif di dalam pelayanan, karena waktu dia melayani Tuhan dia diberkati. Iya, betul. Ada kesaksian khusus nggak yang kalau kamu, apa yang memang mengencourage kamu sendiri? Karena untuk melayani Tuhan itu kan yang harus dipacu itu diri kita sendiri ya, bukan orang lain yang ya, kamu bisa sampai sejauh ini karena kamu mempush diri kamu. Nah, ada hal-hal treatment khusus nggak yang bisa kamu bagiin supaya teman-teman di sana tetap setia melayani Tuhan, tetap aktif dalam melayani apa? Ya, yang pertama sih pasti harus ada penyerahan diri dulu kepada Tuhan. Oke. Yang kedua yaitu adalah Tunggu, penyerahan diri dalam arti bagaimana nih? selalu, Soalnya kalau kita bilang penyerahan diri, apalagi penyerahan diri total, orang nggak akan gampang. Dia akan hitung untung rugi. Karena untuk penyerahan diri total kepada Tuhan, kita seperti menyerahkan nyawa. Jadi kamu sudah pikirkan matang-matang belum penyerahan diri? penyerahan diri yang saya lakukan itu ya, saya tuh dalam konteks untuk mengandalkan Tuhan selalu. Sebelum bertindak, itu bukti penyerahan diri saya. Sehingga menimbulkan saya tahu tujuan saya itu dalam pelayanan apa. Untuk apa saya melayani Tuhan. Untuk apa kamu melayani Tuhan, benar-benar menyerahkan diri total, dan dari penyerahan diri itu pun kamu punya kesaksian hebat toh. Puji Tuhan ya, disertai dengan kesaksian. Oke, setelah pertama menyerahkan diri, lalu apalagi yang memang bikin kamu itu mengencourage diri kamu, memacu diri kamu untuk setia di dalam Tuhan? Ya, saya yang ketiga itu ya tahu diri gitu. Saya punya jiwa dalam pelayanan tuh tahu diri. Karena saya sudah banyak diberkati Tuhan, maka saya pun harus bisa membagikan berkat itu ke orang lain. Berkat apa yang kamu terima? Dalam berkat kesehatan, pendidikan. Saya kalau lihat sehat, kamu sehat. Saya kalau udah Kasim itu kalau udah ngomong sama Yobel, ketemu sama Yobel rada minder ya. Lebih rapi dia dari saya. Lihat kan tampangnya, lihat penampilannya ya kan. Apa Bel? Jadi apa yang memang bikin kamu itu sampai sejauh ini? Pasti penderitaan itulah yang memacu saya bisa maju. Penderitaan dalam arti di dalam Tuhan itu banyak gesek-gesekan, terutama dalam hal iman tuh digesek banget sama orang-orang yang memang gak kenal Tuhan gitu. Justru kamu banyak bersinggungan dengan mereka. Betul. Kita tidak berbicara agama lebih jauh di sini ya. Orang belum dari mengenal bani Tuhan. Iya. apa segala macam. Tapi orang yang belum mengenal Tuhan, orang Kristen pun
bisa menggesek kamu nggak? Puji Tuhan ada sih, Pasti bisa. sangat ada dan bisa. Dan menurut kamu, kalaupun orang Kristen itu pun yang banyak menggesek kamu, apa dampaknya buat kamu? Karena kan selama ini kamu, coba deh, pertama Kak Semi pengen tahu waktu kamu bersinggungan dengan orang-orang di luar dari iman kepercayaan kepada Tuhan, orang-orang yang memang tidak mengenal Tuhan, bagaimana sikap kamu? Saya ya lebih untuk mengasihi dulu dan mau menerima mereka gitu. Walaupun ya saya merasa sudah disakitin, tapi saya tetap ada mau penerimaan ke mereka. Sampai di kampus sekarang? Puji Tuhan ada seperti itu, bahkan bukan dari mahasiswa, dosen-dosen pun ada yang Oh seperti gitu? itu. Ya karena ada sebuah perbedaan yang identik, Yang pasti di situ ada ada. gitu. Jadi kamu sendiri meresponnya tuh gimana? Apalagi nih yang kamu hadapin kan dosen bukan. Ya, Waktu kamu menghadapi guru di sekolah dulu kamu tenang aja gitu Aman. kan. Nah sekarang yang kamu hadapin itu dosen. Ya saya menghadapinya tetap apa yang dia arahkan ya saya ikuti dulu gitu, mengikuti jalur apa yang dia inginkan gitu, sehingga saya nggak langsung menolak gitu. Walaupun ada sebuah perbedaan yang dia kait-kaitkan dengan kami yang memang percaya Tuhan, tapi saya tetap mengikuti apa yang dia suruh dulu. Satu hal begini, kamu tidak boleh benci mereka. Ya pesan Kak Semi, kamu tidak boleh benci, justru kamu harus terus mengasihi, ya jadi berkat. Jangan waktu mereka mengutuk kamu balik ngutuk. Ya sabar, Kak Semi mau buka, sabar itu bukan ada batasnya. Ya, justru sabar itu tidak ada batas. Amin. Ya. Ya. Jadi kamu sendiri pun bagaimana setelah kamu menyerahkan diri, kamu tahu diri, gimana sampai sekarang? Ya terakhir ya saya tetap mau menjalankan itu dengan keadaan apapun, sehingga biar tahu tuh hasil ujungnya tuh kayak mana sih di balik adanya penderitaan ataupun gesekan di antara orang-orang tertentu. Jadi tetap saya jalankan dan saya pengen tahu hasil ujungnya kayak mana gitu, diselesaikan sampai finish. Belajar, tetap belajar menghadapi orang-orang seperti itu, kamu tetap menghadapi, nggak ada tawar ya. Enggak, karena enggak, kalau kita tawar menawar ya nggak akan tahu ujungnya. Jadi merasa kayak ya selama ini sia-sia kalau nggak tahu ujungnya gitu. Karena ada orang yang memang kalau jujur aja sekarang waktu kalau kita ngobrol ngumpul sama teman-teman di dalam rumah Tuhan, di dalam tempat ibadah, kayak kita kuat, kayak kita oke. Tapi waktu kita ada di luar, sebenarnya kan dunia perangnya kita tuh ada di luar. Betul. Lingkungan kita itu ada di luar sana. Peperangan yang sebenarnya itu di sana. Nah, kamu tuh menyikapinya bagaimana? Yobel ini baru semester pertama loh. Mahasiswa baru. Ya, Betul. kamu masih banyak menghadapi perjuangan itu sekitar 7 semester lagi. Ya, oke lah kalau kamu kuat menghadapi teman-teman, tapi waktu kamu ditekan nanti dari kampus sendiri, tekan tuntutan. Nah itu bagaimana kamu sendiri menyikapi hal itu? Ya kita kan udah dikasih hikmat. Yes. Kita punya yang namanya Tuhan yang punya kuasa. Amin. Dan kita pun di negara ini punya hukum. Jadi nggak perlu takut sih kalau saya. Oke, nah itu jawaban dari seorang muda yang memang kasihnya butuh. Karena nggak banyak kan orang-orang muda. Kalau beriman, oke, yakin, ya sampai detik ini yang bikin kamu bertahan itu iman. Iya. Tapi iman itu tidak menyelesaikan masalah muda. Yang menyelesaikan masalah adalah hikmah. Puji Tuhan. Ya kan? Masih ada. Oke lah, itu dari pendidikan. Kita nggak perlu meragukan Yobel dalam pendidikan. Tapi sekarang, saya mau tarik kamu
di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, di dalam rumah Tuhan, di dalam karena jangan kamu balik ya, memimpin satu organisasi di luar bukan karena kita hebat di luar terus kita bawa di dalam rumah Tuhan, bukan, salah. Kita justru belajar dulu di dalam rumah Tuhan supaya kita bisa jadi berkat di luar. Nah, Kak Semi mau tahu nih tanggapan kamu bagaimana? Di dalam hal apa tuh? Ya, untuk pekerjaan Tuhan sendiri di dalam gereja lah, khususnya kamu kan di dalam gereja, karena kamu menghadapi teman-teman di dalam pelayanan di dalam gereja itu sendiri, kamu sendiri itu bagaimana? Yang saya rasakan Ya. ya dengan apa yang saya rasakan, memang di dalam pelayanan pun ada yang namanya tidak suka dan menyukai gitu. Sehingga timbul kritik-kritik yang tidak seharusnya muncul, padahal kita tuh melakukan sudah sesuai dengan arahan. Ada itu terjadi di gereja, tapi dari situ saya bisa bawa keluar, ya saya punya jiwa yang mental kritik pun oke gitu. Oke. Sehingga ada berani untuk orang tuh kritik saya nggak apa-apa, karena saya sudah di dalam pelayanan pun ada kritikan, saya udah terima. Kamu bisa sampai sekarang memang sangat menikmati pelayanan tuh apa sih? Karena Dulu kan dulu kamu tuh orang yang minder. ya mungkin Ingat gak pernah dulu kamu disinggung sama seseorang dalam gereja terus kamu pulang nangis? oh iya pernah. Ya, kamu minder dulu. Itu kasih ingat sekali. Tapi kenapa kok bisa berubah 180 derajat sekarang justru kamu bisa tough gitu? Ya karena saya paham maksud Tuhan itu kayak mana gitu. Karena saya sudah mengerti, oh ini loh yang kalau saya lakukan ini ada yang dari Tuhan pasti balik ke kita. Ya, jadi saya udah tahu bisa lakuin sampai sekarang karena ada janji Tuhan itu, dan janji itu harus tergenapi. Ya. Dengan apa ya? Dengan kita melakukannya. Makanya saya puji Tuhan bisa lah dari yang minder jadi yang pemberani. Nah, terus kamu bisa ambil bagian, jadi kamu lahap semua pelayanan pekerjaan Tuhan, maksudnya apapun, memang mulai dari sekolah minggu sampai ya itu Kasmi memang ingat dulu Kasmi pun begitu. Semangat itu Kasmi tahu, tapi Kasmi pengen tahu semangat apa yang memacu kamu tuh bisa saya mau ada di sini. Satu hal, karena ada suatu kepercayaan. Bagi saya ketika saya bisa mempunyai pelayanan lebih dari satu yang dipercayakan, berarti itu adalah sebuah mandat yang diberikan, itu berharga bagi saya. Talenta ya. Iya, dan udah ada talenta diberikan kepercayaan, dimana nggak luar biasa seperti itu. Ya. Karena kalau satu talenta kita nggak kembangkan, itu pasti akan diambil dari kamu. Itu dia. Nah, sekarang kamu dipercayakan. Orang tuh nggak orang tuh pasti akan punya rasa iri dalam hal tersebut. Satu hal begini, Bel, waktu kita setia di dalam Tuhan, iblis tuh nggak akan tinggal diam. Betul. Pernah nggak intimidasi iblis, intimidasi setan tuh masuk sama kamu? Pernah. Bahkan setan itu memakai manusia menjadi alatnya. Contoh, Perkataan orang yang memaki, padahal kita sudah siap untuk melayani, ada kata-kata yang membuat mental kita tuh menjadi turun. Wah, pernah saya mendapatkan itu. Puji Tuhan di dalam lingkungan pelayanan gereja enggak, tapi di pelayanan di sekolah gitu kan ada. Jadi iblis memakai orang untuk mengintimidasi. ya, kalau ada di gereja kasih tahu sama saya. Puji Tuhan masih aman. Ya, jadi kenapa masih aman? Karena ya mereka harus bisa menyeimbangkan diri dengan Yobel dulu. Baru mereka bisa ngomong. Ya, kapasitasnya harus seimbang dulu baru bisa ngomong. Tapi kalau kapasitasnya masih di bawah dari kamu, Bel, ya wajar kalaupun memang kamu nggak anggap. Karena orang yang memang dia bisa menyindir seseorang, dia pasti punya kapasitas. Ya, nih, Kasimi cuma mau kasih tahu, kalau orang tegur kamu harus perhatikan baik-baik.
apa yang jadi teguran itu. Ini kita saling kasih masukan ya. Iya Kak. Kalau teguran itu datang, apalagi menegur itu memang untuk bikin kamu jadi bagus. Perhatikan baik-baik. Ya, satu. Dua, kritik. Ini menyangkut orang lain ya. Karena orang pasti pasti banyak orang yang nggak suka sama kamu. Like and dislike. Ada. Ya. Suka sama kamu, wah jalan aja kita bisa cocok. Tapi ada orang yang nggak suka sama Yobel. Mau dia orang tua, orang muda, dia setia sama Tuhan, dia tidak setia sama Tuhan, pasti ada yang nggak suka sama Yobel. Nyata. Ya, satu teguran, dua kritikan. Nah, kritikan tuh di kritikan pun tuh ada dua juga. Ada kritikan yang membangun, ada kritikan yang meruntuhkan. Yang membangun perhatikan baik-baik. Yang meruntuhkan Anggap lalu. ya. Yang ketiga adalah gosip. Pernah difitnah? Pernah. Bagaimana menghadapi fitnah? Ya saya buktikan fitnah itu salah gitu. Walaupun dia memfitnah, tapi saya tunjukkan fitnah itu ternyata telak salah. Dengan apa kebenaran yang sesungguhnya? Karena fitnah itu pasti akan runtuh sendiri dengan berjalannya waktu. Jadi kita buktikan, kamu mesti buktiin. Tapi tetap waktu kamu setia sama Tuhan, ada banyak intimidasi setan itu hadir dalam kamu. Masih ada nggak itu? Selama masih bernafas pun ada. Apalagi tambah setia sama Tuhan pasti ada. Ada. Dari keluarga sendiri Yobel bagaimana? Yobel, keluarga inti Yobel itu mendukung Yobel nggak? Melayani kegiatan-kegiatan organisasi di kampus. Sangat mendukung. Justru kalaupun ada gesekan, malah dibilang gitu, dia dinasehatkan untuk hadapi itu. Apalagi papa bilang gitu, kamu laki-laki, kamu putra Batak gitu, jangan memalukan Tuhan dan memalukan identitas kamu. Jadi saya diberikan nasihat yang memacu gitu. Jadi makanya saya jalankan gitu. Nggak ini ya, tidak boleh mundur. Oh nggak bisa. Kalau saya mundur saya kalah. Ya iblis senang itu kembali lagi. Iya pasti. Dalam hal apapun, waktu kita menghadapi masalah, cara satu-satunya bukan mundur, bukan juga bertahan. Mau cepat selesai, kamu maju. Maju terus. Biarpun merangkak, tapi maju. Ya, biarpun merangkak, kamu harus maju supaya masalah itu selesai. Ya. Kesaksian kamu waktu kamu masuk ke kampus itu bagaimana sih? Itu kan banyak tantangan kan? Apalagi dimulai dari pendaftaran saja sudah ada tantangan. Di mana ada satu sekolah 2 orang yang memilih program studi yang sama, sedangkan itu tidak boleh seharusnya. Iya. Tapi Tuhan buktikan dua-duanya bisa masuk ke dalamnya, tidak ada yang tereliminasi. Tapi kalau secara itu nggak bisa sebenarnya. Yang kedua, memasuki udah jalannya perkuliahan selama ini 2 bulan berjalan ini, ya ada dari teman-teman yang online pun ada terbentuk geng-geng gitu di dalam. Bisa gitu? Itulah dia, teknologi itu bisa membuat jarak. Masa sih? Online, tapi saya tahu ada geng-gengan. Karena ketika tatap muka Zoom itu, wah jelas mana yang bergeng, mana yang individu. Gimana taunya? Itu kalau tatap muka bisa berapa puluh anak kalau di Satu kelas itu 40 anak. itu bisa ketahuan gengnya mana? Ketahuan. Geng kiri, geng kanan. Karena gitu. ketika temannya berbicara ada yang mendukung. Argumennya salah tetap didukung. Oh. Dan itu kebetulan melawan saya argumennya gitu. Jadi saya tahu, oh ini loh yang sindikat ya, bergrup lah gitu. Iya, geng-gengan. Geng-gengan ya, nyata kok, online pun ada. Buat ya sekarang gimana nih tatap muka ya? Ya udah, tinggal kumpul bersama geng. Itulah tujuan mereka untuk membangun kekuatan. Sedap. Wah, nyata. Oke, well, harapan Yobel ke depan itu gimana sekarang? Harapan saya Pertama,
Ya. Satu, Pertama untuk pekerjaan Tuhan yang memang kamu geluti sekarang apa? harapan saya kalau kita sebagai anak Tuhan, seperti yang saya udah katakan tadi, apapun kita harus tetap maju, jangan pernah mundur yang menyebabkan kalah sehingga iblis menang. Itu pertama. Ya. Yang kedua, saya mau kita sebagai anak Tuhan punya kekuatan yang ekstra, dalam arti tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi penuh mengandalkan kekuatan itu, sehingga akan melihat ujung dari kekuatan itu apa. Terus Itu dari pelayanan. dari pelayanan. Kalau Kak Sami mau kamu tarik waktu kamu punya kelompok, waktu kamu punya teman-teman, apa yang jadi harapan kamu untuk teman-teman? Ya, untuk teman-teman saya udah sering bilang ke mereka. Semua, nggak cuma di gereja ya. Ini Iya. saya berlaku kan untuk teman itu teman secara Keseluruhan. Ya. Iya. Saya sering dimanapun, di gereja, di tempat saya belajar, saya selalu bilang, kamu menjadi seorang anak muda harus mempunyai yang pertama etika dulu yang bagus. Oke. Ketika Itu etika. Yang kedua, saya mau kita sebagai anak remaja punya dampak. Kemanapun saya bilang pasti seperti itu. Yang ketiga, kita harus bisa membuktikan bahwa kita bisa, sehingga nggak boleh namanya orang meremehkan, karena Biar- kita itu mahal. biarpun kita muda ya. Oh jelas, itu dari garis firman aja udah jelas. Makanya itu yang saya selalu bilang ke teman-teman, baik di gereja, di sekolah, di lingkungan rumah, saya bilang. Dan puji Tuhan mereka lakukan. Dan buktinya mereka jadi punya mental yang pemberani, nggak takut dengan masalah. Ya. Jadi ini benar-benar Kak Semi ini ngobrol pintar sama Yobel. Ya. Yobel rasa diberkati, Amin. Kak Semi juga ngerasa diberkati. Kak Semi belajar dari yang muda, ya, bahwa memang waktu Kak Semi nggak bilang Kak Semi udah tua, enggak. Jangan ngomong saya ini tua. Saya menolak saya tua. Biarpun mungkin tubuh ini akan merosot, tapi semangat tetap muda. Ya Bel, malam hari ini Kak Semi mengucapkan terima kasih. Ya, jangan bosan-bosan ya. Nanti episode-episode yang akan datang kamu harus isi lagi dengan kesaksian-kesaksian yang lebih oke. Salam Siap. buat papa mama di Iya. rumah, salam buat keluarga. Kita sudahkan episode kali ini ngobrol bersama dengan Yobel. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, share, ya. Jadi berkat buat semuanya. Oke? Bye bye. Dadah. See you. Tuhan memberkati. Berkati.